Saya menyatakan ada pasukan di balik bukit itu yang akan menyerang kalian. Kalian percaya enggak? Kami percaya. Padahal itu hal yang tidak mungkin kan? Tidak mungkin ada pasukan. Tapi kalau Rasul menyatakan ada pasukan, mereka percaya. Nah, betapa mereka percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan tentang kebenaran, lalu Rasulullah itu ditolak, ditantang, dan dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditantang dan ditolak ajarannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan maknanya kepada kita semua, terutama di pagi hari subuh ini kita sekalian bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Rasulullah menerima wahyu sampai dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadirin hamba Allah rahimahullah, kebiasaan para nabi termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah melakukan tahanus, yaitu menyendiri, kontemplasi di satu tempat untuk mendapatkan pencerahan spiritual. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang kenabian itu beliau selalu melakukan tahanus, yaitu di Gua Hira, Jabal Nur. Bapak Ibu yang pernah melakukan haji atau umroh itu pasti di bawah untuk lihat Jabal Nur, walaupun mungkin tidak naik ke atas, yaitu di Gua Hirahnya. Nah, Rasulullah SAW melakukan bertahanus itu adalah yang pertama dalam rangka
menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah itu tidak pernah terlibat di dalam kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, yaitu pesta pora, minum-minum, dan lain sebagainya. Rasulullah menghindari itu, hingga jauh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Yang kedua adalah karena ada keresahan spiritual dalam diri Rasulullah SAW melihat perilaku dan sikap dari masyarakat kafir Quraisy ini. Jadi ada kegelisahan, keresahan batin beliau bagaimana memperbaiki realitas masyarakat jahiliyah yang sudah demikian bobrok itu. Jadi beliau melakukan tahanus gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga dicontoh oleh para sufi, tapi ada kesalahan. Para sufi itu juga melakukan tahanus, menyendiri pada tempat-tempat tertentu untuk zikir dan istighfar. Melakukan zikir pada tempat-tempat tertentu. Alasannya adalah meniru seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini letak kesalahannya. Kalau sufi itu adalah begitu mereka tahanus hanya bertahanus, zikir. Sementara Rasulullah setelah bertahanus, setelah mendapatkan kekuatan spiritual, nanti turunnya wahyu, maka Rasulullah terjun di dalam masyarakat. Jadi sebenarnya bertahanus itu adalah sebuah proses memperkuat spiritual untuk berjuang di tengah masyarakat. Itu sebenarnya tahanus. Mohon maaf, sama sebenarnya seseorang yang ingin berjuang di bidang politik itu tahanus dulu, perkuat dulu spiritual, perkuat dulu batin, baru itu terjun di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, lebih-lebih dalam bidang politik. Itu karena tantangannya itu luar biasa, godaannya tidak main-main, maka membutuhkan kekuatan spiritual yang maha dahsyat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan spiritual. Nah, kalau para sufi, tahanus itu akhir dari perjalanan spiritual, tidak lagi terjun di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa lama Rasulullah melakukan tahanus itu? Ada yang menyatakan sejak berumur 35 tahun kebiasaan itu, tapi menjelang turunnya wahyu itu baru beliau rutin, hampir tiap bulan pasti akan melakukan tahanus di Gua Hira itu. Nah, kemudian setelah beliau menyendiri di Gua Hira itu, maka turunlah wahyu. Nah, ada dua pendapat kapan turunnya wahyu itu. Yang umum yang diyakini itu adalah turunnya pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Maka di mana-mana termasuk di negara kita ada peringatan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Tetapi riset yang dilakukan oleh Safiur Rahman itu bahwa
turunnya wahyu itu pada hari Senin 21 Ramadan bersamaan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dalam hitungan beliau, dikala itu Nabi berumur 40 tahun 6 bulan 12 hari dalam hitungan Komariah. Jadi kalau disebut umur 40 tahun itu berarti hitungannya Komariah. Tapi kalau hitungan Masehi, usia Nabi dikala menerima wahyu itu adalah berumur 39 tahun 3 bulan 20 hari. Dan ada selisih antara Komariah dan Masehi. Nah, jadi mana yang benar? Wallahu a'lam. Tetapi riset yang paling akhir itu adalah pada tanggal 21 Ramadan. Karena itu masyarakat Arab, khususnya Masjidil Haram itu meyakini bahwa nuzulul Quran itu adalah malam 21 Ramadan. Karena itu pada malam 21 Ramadan itu Masjidil Haram itu, kalau Bapak Ibu yang umroh pada bulan Ramadan itu dan ngambil 10 hari terakhir itu sampai berkilo-kilo di belakang Masjidil Haram itu tidak muat kalau malam 21. Karena pada saat itulah mereka meyakini turunnya atau nuzulul Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja turunnya wahyu itu terkait dengan kedatangan Jibril alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, "Iqra ma'ana biqari." Dengan memeluk tubuh Rasulullah SAW dengan sangat kuat sampai diceritakan beliau sampai tidak bisa bernapas karena kuatnya pelukan malaikat Jibril itu, lalu memerintah Iqra, bacalah, baca, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, ma'ana biqari. Nah, perintah membaca itu bukan membaca suhuf, bukan membaca lembaran-lembaran Taurat, Zabur atau Injil. Iqra itu. Jadi tidak ada lembaran di samping Rasulullah dikala disuruh membaca itu. Tetapi disuruh membaca, maka Iqra itu adalah berpikir. Berpikir baru membaca. Merenungkan, maka Iqra ana biqari. Memang jawaban Rasul, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca itu. Tapi bukan berarti pengertiannya ada suhuf, ada lembaran-lembaran yang dibaca. Ini membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah ummiyun, adalah buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Walaupun ummiyun itu menjadi perdebatan juga dalam sejarawan. Apakah ummiyun tidak bisa membaca dan menulisnya Rasulullah itu selamanya? Ataukah pada saat kecil aja beliau tidak bisa membaca dan menulis itu? Sehingga ada yang menyatakan dikala beliau berumur 25 tahun itu beliau sudah bisa membaca dan menulis. Apa buktinya? Ini pendapat yang pertama ini. Karena Rasulullah diperintah membawa dagangan Khadijah ke Syam, Syria. Lah, tentu saja orang yang membawa kafilah dagang itu pasti bisa membaca dan bisa menghitung. Jadi tidak bisa membaca dan menulis itu
adalah sampai dengan beliau berumur 25 tahun. Yang kedua, tidak bisa membaca dan menulis itu adalah bermakna bahwa Rasulullah itu tidak pernah membaca kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Jadi beliau buta terhadap isi kitab-kitab suci terdahulu itu. Karena itu wahyu yang beliau terima itu adalah murni dari Allah, tanpa jiplakan dari Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah yang dimaksud dengan ummiyun itu. Tidak membaca Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, tapi yang membuktikan bahwa betul-betul Rasulullah tidak bisa membaca ma'ana biqari itu adalah dikala diperintah oleh malaikat Jibril untuk membaca. Artinya Rasulullah SAW belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ketuhanan, tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, setelah Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril, kemudian lalu disuruh perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi merintah di Iqra, nama Tuhanmu yang agung itu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kembali kepada Khadijah, istri beliau, dalam keadaan ketakutan. Rasulullah takut, gemetar, karena tidak membayangkan, tidak terbayang akan terjadi sebuah peristiwa seperti itu. Dipeluk oleh makhluk yang tidak beliau kenal, kemudian disuruh membaca. Lalu Khadijah itu menemui saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, adalah seorang penganut agama Nasrani. Itu Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal menyatakan seperti itulah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Itulah namus yang agung, yaitu malaikat Jibril, bahwa dia itu akan menjadi nabi akhir zaman. Dan para nabi itu dia akan diusir dari kampung halamannya. Itu Waraqah bin Naufal. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, informasi kedatangan Nabi itu sudah tersebar. Jadi orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Qainuqa, itu datang ke Madinah itu adalah mereka mengharapkan anak keturunannya itu ada yang jadi nabi. Karena memang dalam Taurat itu diceritakan bahwa nabi terakhir itu akan datang dari tanah Arab. Maka orang-orang Yahudi itu mereka datang di tanah Arab, termasuk di Madinah itu, mengharapkan agar putranya itu nanti menjadi nabi dan rasul. Itulah orang-orang Yahudi itu imigrasi diaspora ke Madinah itu. Di samping memang orang-orang Yahudi yang banyak melakukan pelarian ke tanah Arab itu, dikala Bani Israel itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi tanah Palestina dengan Haikal Sulaiman
itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian orang-orang Yahudi diusir keluar dari tanah Palestina, maka mereka pindah mencari daerah-daerah baru. Antara lain adalah mereka melakukan pelarian ke tanah Arab. Tetapi yang banyak diceritakan itu, mereka banyak memilih tanah Arab itu karena mengharapkan anak keturunannya ada yang menjadi nabi dan rasul. Jadi sudah tersebar bahwa akan datang nabi akhir zaman. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, lalu wahyu ini tidak turun. Ini yang menjadi juga kontroversi. Yang pertama kontroversinya adalah berapa lama wahyu pertama itu sampai dengan wahyu kedua turun. Ada yang menyebut 3 tahun tidak turun wahyu itu. Ada yang menyebut 2 tahun. Ada yang menyebut 6 bulan. Tapi ada juga yang menyebut hanya beberapa hari saja antara turun wahyu pertama dengan wahyu kedua, yaitu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir fathiyabaka warujza fahjur fathiyabaka fatahhir. Nah, ada hal yang menarik di sini ini di dalam rangka menunggu datangnya wahyu itu. Coba Bapak Ibu sekalian buka Sahih Bukhari, dan ini yang dikritik oleh Quraisy. Itu diceritakan kala Rasulullah menunggu turunnya wahyu ini, itu beliau itu resah dan gelisah. Kemudian datang ke gunung, kemudian seakan-akan ingin menjatuhkan dirinya di atas gunung karena resah dan gelisah tidak ada turunnya wahyu itu. Dan itu diceritakan oleh Bukhari, dan itu berkali-kali itu dari rumah menuju ke gunung untuk menjatuhkan dirinya. Maka Quraisy menyatakan ini sebuah informasi yang aneh itu. Tapi itu diceritakan oleh Bukhari tentang Rasulullah resah dan gelisah karena tidak turunnya wahyu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita melihat konteksnya itu, sebenarnya wahyu pertama, saya lebih sepakat dengan pendapat yang terakhir, itu hanya beberapa hari saja turunnya. Ya, wahyu pertama dengan wahyu yang kedua itu. Kalau turunnya wahyu pertama itu adalah pada tanggal 21 Ramadan, maka wahyu kedua itu turun pada bulan Syawal. Berarti hanya sekitar 10 harian saja. Itu antara wahyu pertama dengan wahyu kedua. Jadi terputusnya wahyu itu tidak lama, maka cerita tentang Rasulullah gelisah, resah, sampai dalam tanda kutip ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung, itu menjadi sebuah cerita yang aneh. Ini terutama yang terbaru itu, yang pertama itu Safiur Rahman yang mengkritik itu, dan yang kedua untuk Indonesia itu adalah Profesor Quraisy Shihab tentang
cerita wahyu terputus, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam resah dan gelisah. Dalam riset Safiur Rahman itu, memang Rasulullah itu ketakutan. Jadi beliau berdiri di Gua Hira, itu di sebuah lembah tuh. Kemudian lalu ada yang memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sosok malaikat. Kemudian Rasulullah ketakutan, kemudian terjerembab, jatuh, kemudian menemui istrinya Khadijah. Lalu beliau menyatakan, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, cerita ini yang otentik, bahwa memang begitu terputusnya wahyu itu, Rasulullah kembali ke Gua Hira. Kemudian lalu dipanggil oleh satu sosok, yaitu malaikat Jibril. Dipanggil, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah lari ketakutan, kemudian jatuh terjerembab, kemudian datang menemui istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Maka turunlah ayat, ya ayyuhal mudaththir, itu, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berilah pengetahuan. Nah, saya lebih meyakini kebenaran kisah ini daripada kisah yang diceritakan oleh Bukhari dalam kitabnya itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Nah, masih. Terima kasih. Mohon maaf, saya minum sedikit ya. Untuk batuk ya, baru pulang ini. Sebenarnya nggak ingin menyampaikan ke Pak Moko, tapi kok nggak enak nih. Ya setelah, sebenarnya waktu di sana nggak batas. Setelah pulang itu biasa kalau orang umroh dan haji itu setelah di Indonesia baru mulai batuk, flu itu mungkin perubahan cuaca itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah. Tapi dakwah pertama ini adalah dakwah secara sembunyi. Nah, para sahabat yang pertama kali masuk Islam, inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu istri beliau Khadijah, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Kharisah, lalu Abu Bakar. Nah, dari Abu Bakar inilah banyak sahabat-sahabat utama itu yang masuk. Jadi Abu Bakar ini luar biasa besar jasanya dalam mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk ke dalam Islam, yaitu Utsman bin Affan, lalu Jubair bin Awam, lalu Abdurrahman bin Auf,
kemudian Tolha bin Ubaidah, lalu Abu Ubaidah bin Jarrah, kamu Fatimah binti Khattab, yaitu saudaranya Umar bin Khattab, lalu Sa'ad bin Zaid al-Adawi. Inilah orang-orang atau sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali menerima Islam, dan mereka inilah yang dijamin masuk surga. As-sabiqun al-awwalun. Makanya Bapak Ibu kalau membaca suratul Waqiah itu diceritakan tentang as-sabiqun al-awwalun. Nah, lalu setelah 3 tahun itu, maka Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Seruan kepada seluruh penduduk Makkah, yaitu bagi orang-orang Quraisy. Bapak Ibu sekalian, dikala seruan berdakwah secara terbuka ini, Rasulullah memanggil seluruh pemuka-pemuka kafir Quraisy itu untuk berkumpul di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa. Rasulullah menyatakan, wahai penduduk Quraisy, apabila saya menyatakan di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Apa semua jawaban? Sadaqta. Kami benar, engkau benar. Kami percaya. Coba. Kami percaya. Apapun yang kau ucapkan itu benar. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul dipercaya, diakui tentang kejujurannya, tentang kebenaran ucapan dan kata-katanya. Sampai Rasul menyatakan ada pasukan. Saya menyatakan ada pasukan di balik bukit itu yang akan menyerang kalian. Kalian percaya enggak? Kami percaya. Padahal itu hal yang tidak mungkin, kan? Tidak mungkin ada pasukan. Tapi kalau Rasul menyatakan ada pasukan, mereka percaya. Nah, betapa mereka percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan tentang kebenaran, lalu Rasulullah itu ditolak, ditantang, dan dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditantang dan ditolak ajarannya? Yang pertama adalah yaitu mengajarkan tentang ketuhanan, yaitu Allah Ahad yang Maha Esa, dan itu berlawanan dengan keyakinan mereka selama ini adalah berhala dengan Tuhan yang banyak. Karena semakin masing-masing berhala dan patung itu punya kekuasaan masing-masing. Dan sekarang Rasulullah datang dengan mengajarkan hanya satu Tuhan. Itu yang membuat mereka tidak bisa menerima tentang Tuhan yang Esa. Yang kedua adalah adanya hari akhir. Ini yang menakutkan bagi orang-orang kafir Quraisy, bahwa kehidupan itu tidak hanya di sini dan kini, tapi masih ada lagi hidup setelah kematian. Lah itu yang ditolak oleh mereka, karena kepercayaan mereka hidup itu ya hanya di sini dan kini. Karena kehidup itu di sini dan kini, sudah berbuatlah sekehendak hati.
Sama dengan orang-orang ateis, orang-orang komunis itu. Hidup hanya di sini dan kini, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Karena tidak ada pertanggungjawaban. Lah, dan itu yang menakutkan mereka. Masih ada hidup lagi setelah kehidupan di dunia ini. Ada alam kubur, ada alam akhir, ada surga, ada neraka. Itu yang menakutkan. Ada kehidupan setelah kematian. Oh ya, terakhir. Kemudian yang ketiga adalah Islam mengajarkan persamaan derajat, persamaan kedudukan di antara masyarakat. Tidak ada lapisan bangsawan, tidak ada rakyat jelata. Semua posisi dan kedudukannya sama. Itulah yang tidak bisa diterima oleh mereka. Padahal sudah terbentuk strata sosial. Ada bangsawan, ada hartawan, ada penguasa, ada rakyat jelata, dan ada budak. Islam datang untuk menyamakan kedudukan status sosial itu. Yang membedakan adalah integritas, yaitu ketakwaan. Tidak ada kelebihan satu bangsa, satu suku, satu keturunan dengan keturunan yang lain. Yang terakhir, kenapa mereka menolak ajaran Rasul itu adalah karena terkait dengan persoalan ekonomi, yaitu perdagangan tentang patung dan berhala. Karena itulah sumber pendapatan yang luar biasa. Karena orang-orang Arab itu datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian oleh-olehnya adalah patung dan berhala yang dijual oleh masyarakat. Dan datang Islam itu terputuslah mata rantai ekonomi itu. Itulah yang membuat kenapa mereka menolak ajaran Rasulullah SAW. Padahal mereka meyakini Rasul itu adalah orang yang jujur dan benar. Mungkin ada waktu, silakan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silakan. Oh, ada. Enggak. Masyarakat di dalam beliau kan di satu judul ini kan soal budak. Kalau soal risalah persatuan maka untuk melakukan yang namanya pajak bisnisnya, semata-mata itu atau karena masalah audit permintaan kerja. Karena disebutkan bahwa perihal Rasulullah itu menghilangkan sekat-sekat atau apa sosial tadi. Ya, jadi memang faktor penentangan terhadap Rasulullah SAW itu memang menyangkut semua dimensi kehidupan. Jadi para pedagang menantangnya karena akan runtuh perekonomian. Karena tidak ada lagi perdagangan patung dan berhala. Sementara kelompok bangsawan mereka menantang karena ajaran ini mengajarkan tentang persamaan derajat. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak. Karena itu memang yang banyak menerima ajaran Islam itu adalah dari orang-orang lemah, yaitu para budak dan kaum duafa. Kemudian mereka yang hidupnya hedonis
yang memuaskan dirinya menantang ajaran Islam itu bahwa ada pertanggungjawaban, yaitu ada kehidupan alam kubur, ada kehidupan alam akhirat. Nah, kemudian yang paling memang yang diajarkan selama 13 tahun di Makkah itu adalah tauhid. Ini adalah puncak dari seluruh ajaran Islam itu. Nah, dimensi tauhid itu semua orang kafir itu memang menolak itu. Karena yang paling pertama dan yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah memang tauhid ini. La ilaha illallah. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah yang ditantang oleh seluruh lapisan masyarakat itu. Kalau Abu Lahab itu lebih banyak pada harga diri sebenarnya. Kalau Abu Lahab itu tantangannya kepada ajaran Rasulullah itu, yaitu kehormatan itu. Kalau Abu Jahal memang pada tauhid dan ekonomi. Kalau Abu Jahal itu hampir semua dimensi yang diajarkan oleh Islam itu, itulah yang beliau tolak semua. Jadi memang apa yang dibawa oleh Rasulullah itu karena langsung itu membongkar keyakinan, kepercayaan, dan tata cara kehidupan orang-orang kafir Quraisy. Disitulah mereka menolak itu. Jadi memang dimensi yang pertama itu adalah dimensi tauhid la ilaha illallah itu. Ada, monggo. Tadi turunnya wahyu menyebutkan Nabi itu mengingat Ustaz menyatakan bahwa tidak pernah istilahnya Al-Quran itu turun bukan hasil ciptaan kitab sebelumnya. Kalau sebelumnya Rasul itu Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu itu yang tata cara peribadatannya itu yang dilakukan kira-kira seperti apa dan apakah juga membaca seperti itu? Ya, sebenarnya Rasulullah itu menerima yang pertama itu tentang persoalan akidah. Akidah itulah yang penekanan utama yang diajarkan dan yang disampaikan. Persoalan akidah. Nah, ibadah dan muamalah itu sebenarnya adalah setelah periode Madinah. Jadi Makkah itu fokus hanya mengajarkan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang kehidupan hari akhir, tentang keimanan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ibadah Nabi? Sholat tuh. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendekat ke Ka'bah itu di sekitar 5 keramik ya dari pintu Ka'bah. Kalau dulu saya kemarin kebetulan tidak sempat lihat karena hanya mutar jauh saya. Biasanya saya lebih mendekat itu ke Ka'bah. Sekitar 5 keramik dari pintu Ka'bah itu, disitulah malaikat Jibril mengajarkan sholat. Jadi Rasulullah itu sholat bukan baru sholat setelah Isra dan Mi'raj. Jadi jauh sebelum itu Rasulullah SAW menunaikan
sholat. Gitu. Nah, lalu apakah sholat itu berdasarkan kitab terdahulu? Maka Jibril yang mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, yaitu di samping pintu Ka'bah dengan maqam Ibrahim. Makanya kalau jamaah saya, kalau mereka longgar, selalu saya menyuruh masuk dekatlah ke Ka'bah, usahakan berdoa di situ atau berdiri minimal untuk mengenang sejarah bahwa disitulah malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Jadi hanya ibadah sholat saja di Madinah, seperti haji, puasa dan lain sebagainya. Maaf, di Makkah itu semua adalah periode Madinah. Karena itu tata cara ibadah itu tidak diambil dari kitab-kitab terdahulu. Saya kira cukup ya mungkin ya, karena sudah ada ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.